Contohnya kita lah. Semisal Nur ya. Nur mati. Wafat. Katakanlah. Apakah Nur bisa mempunyai sifat dia berbicara? Wong dia diam. Apakah Nur ini bisa mempunyai sifat mengetahui? Wong dia tidur atau diam. Jadi nggak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta wa salimta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatul Awam, yakni kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatul Awam karangan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang dibukukan oleh Syekh Ihya Ulumuddin. Kitab ini mensyarahi kitab Aqidatul Awam, yakni karangan Syekh Ahmad bin Ramadan Al-Marzuki. Kitab yang membahas tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimallahu taala. Wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. At-tasi'u utawi si nomor 9 iku al ilmu iku sifat ngaweruhine Allah. Di pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat wajib Allah. Sebagai orang mukallaf kita wajib mengetahui sifat wajib Allah yang totalnya ada 20. Kemarin kita sudah membahas sifat wujudnya Allah, sifat qadimnya Allah, sifat kudrahnya Allah, sifat mukhalafatul lil khawadisinya Allah, sifat qiyamuhu binafsihinya Allah, dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas tentang al-ilmu, yakni sifat maha mengetahuinya Allah. Apa itu? Wa wa ta'i al-ilmu iku sifatun iku sifat qadimatun kang wis dingin, qaimatun kang jumeneng. Bidatihi kelawan dati Allah taala hale maulur sinten Allah. Ya alamu kang ngaweruhi sinten Allah biha kelawan ikhlas sifat al-asya'a ing pira-pira suwiji-wiji. Sifat ilmunya Allah ialah sifat yang dahulu yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alamu biha al-asya'a, yang mana dengan sifat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Dalilnya qala dawuh sinten Allah Ta'ala hale maulur sinten Allah, innallaha sak temene Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji alimun iku dat sing maha ngaweruhi. Surat Al-Mujadalah ayat 7. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innallaha ala kulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi maupun di langit. Wa qala lan dawuh sinten Allah Ta'ala hale maulur sinten Allah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Surat At-Tolak ayat 12. Wa annallaha lan sak temene Allah iku qad ahata iku teman-teman ngliputi sinten Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben suwiji ilman apa ning ngaweruhine. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Wa qala lan dawuh sinten Allah Ta'ala hale maulur sinten Allah. Wa indahu lan iku tetep ing dalem ngersane Allah mafatihul ghaibi utawi pira-pira kuncine perkara sing ora ketok. La ya'lamu kang ora ngaweruhi ha ing mungkono-mungkono mafatihul ghaib illa huwa kejaba apa Allah. Wa ya'lamu lan ngaweruhi sinten Allah mak ing perkara fil barri kang tetep ing dalem daratan wal bahri lan kang tetep ing dalem segara. Wa mantas kutulan ora gugur miwarakotin apa godhong ila ya'lamu kejaba ngaweruhi sinten Allah ha ing mengkono-mengkono warakah. Wala habbatin lan ora apa wiji fi dzulumatil ardi kang tetep ing dalem petenge bumi
wala rotbin lan ora opo teles, wala yabisin lan ora opo garing, illa fi kitabin kejaba ing dalam kitab mubinin kang pertelo tegese Lauhul Mahfuz. Wa indahu mafatihul ghaibi, hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu perkara yang tidak tampak. La ya'lamuha illahu, dan hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang maha mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan, di lautan. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fid dhulumatil ardi wala ratsbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada segala sesuatu, di sini dicontohkan daun yang gugur, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan tidak ada biji yang ada di bumi, garing, kering ataupun basah, kecuali semuanya sudah dibukukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun di lautan. Bahkan rontoknya daun, jatuhnya biji-bijian, keringnya daun, basahnya daun, semuanya sudah dibukukan istilahnya di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah tercatat atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Walaqad khalaqnal insana, walaqad khalaqna lan yektine wis nyiptakno ingsun Allah al insana ing manungsa. Wa na'lamu lan ngerti ingsun ma ing perkara tuwas wisu kang ngridu bi kelawan ma nafsu apa atine insan. Banan hale utawi kita iku akrobu iku dat sing luwih parek ilaihi marang ingsan min hablil warid tinimbang urat leher. Walaqad khalaqnal insan, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu yang membuat kerisauan di dalam hati insan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dekat kepada insan, kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala daripada urat yang ada di dalam lehernya. Ini kinayah penggambaran bahwa dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ada cerita masyhur, ini ceritanya ada seorang kiai membuat sayembara kepada santri-santrinya. Hei cung, hei santriku, jajal. Sapa wonge sing iso nyembelih pitik. Pitik itu ayam. Dimanapun tempatnya terserah. Syaratnya tidak ada yang mengetahuinya. Santri-santri mendengar seperti itu, ada yang menyembelih di gunung, ada menyembelih di gua. Pokoknya ada semuanya. Yang sekiranya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Terus ada satu santri yang di situ dia tidak menyembelih. Kemudian laporan santri-santri, saya yai menyembelih di gua, saya yai menyembelih di gunung, yang tidak ada yang tahu, yang tidak ada yang tahu. Terus santri yang satunya ini yang tidak menyembelih ditanyai, kenapa kamu kok tidak menyembelih? Dia menjawab, nggak bisa Kiai, saya coba dimanapun pasti tetap ada yang tahu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya semua perbuatan kita yang ada di bumi ini pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya lah kita ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
tahu akan perbuatan kita. Ketika masih ada kesempatan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asratu tawi sifat si nomor 10 iku al-hayatu iku sifat gesange Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang nomor 10 ialah sifat hayat, sifat hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa iku sifat hayat? Wa ya utawi hayat iku sifatun iku sifat qadimatun kang wis dingin bidatihi ta'ala kelawan dadi Allah ta'ala. Tusahihu kang benerno ngesahno apa hayat lahu kedue Allah al-ittisofa ing pira-pira persifatane Allah bil kudrati kelawan sifat kudrah kuasane Allah wal iradati lan maha ngarepnone Allah wal ilmi lan ngawruhine Allah wasam ilan maha krungune Allah al basari lan maha mirsanine Allah wal kalami lan maha mature Allah. Falau lam yakun mongko lamun ora ana sinten Allah taala halim maulur Allah. Hayyan iku gesang, masa batat mongko ora tetep lahu kedue Allah. Hadi sifatu apa ikilah pira-pira sifat. Sifat maha hidupnya Allah, sifat hayat itu apa? Sifat yang dahulu yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusahhu lahu al-ittisofa bil qudrati wal iradati ila akhirih. Yang mana dengan sifat hayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sah mempunyai sifat kudrah, mempunyai sifat iradah, mempunyai sifat ilm, mempunyai sifat maha mendengar, maha melihat, maha bicara. Falau lam yakun ta'ala hayyan, andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat hayyan, sifat hidup, masa batat lahu hadis sifat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak layak mempunyai sifat kudrah, sifat iradah. Ya jelas, masa ada perkara yang tidak hidup mempunyai sifat pandai, mempunyai sifat melihat. Contohnya kita lah, semisal Nur ya, Nur mati, wafat katakanlah. Apakah Nur bisa mempunyai sifat dia berbicara? Wong dia diam. Apakah Nur ini bisa mempunyai sifat mengetahui? Wong dia tidur atau diam. Jadi nggak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat maut. Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup. Dalilnya qala dawuh sinten Allah ta'ala halim maulur sinten Allah. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Surat Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkalan pasrah sira 'alal hayyi ing atase Allah kang andeni sifat maha gesang, maha urip. Alladzi Allah la yamutu kang ora bakal mati sinten alladzi Allah. Berpasrahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mempunyai sifat zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah binasa. Wa qala lan dawuh sinten Allah taala halim maulur sinten Allah, wa utawi Allah iku al hayyu iku zat sing gesang. La ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku mujud ilahu wa kejaba Allah. Fad'u nyembah sira kabeh ing Allah, mukhlisina hale wong sing ikhlas lahu marang Allah. Adina ing agama. Dia Allah zat yang maha hidup. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala secara ikhlas tanpa mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ghafir ayat 65. Wa qala ta'ala wa qala lan dawuh sinten Allah ta'ala halim maulur sinten Allah wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anat ay khada'at tegese tunduk al wujuhu apa pira-pira wajah lil hayy marang dat sing gesang dat sing urip al qayyumi dat maha jumenem ay qaimun binafsi tunduk beberapa zat tunduk pada Allah yang mempunyai sifat hayyun, sifat maha hidup, sifat yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan segala sesuatu apapun. Ini semua
adalah sifat ilmu, sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi. Sampai digambarkan tadi min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat yang ada di leher. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat hayat, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat hayat, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa mempunyai sifat qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai hayat, mempunyai sifat hayat. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.